Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Dulu teman-teman, hari ini kita kembali berkunjung ke kediaman Kang Asep, Ketua Pemburu Awi Unik Jawa Barat. Hebat Jawa Barat. Di sini seperti biasa kita akan membahas tentang bambu unik satu persatu, jenisnya apa saja, pakemnya apa saja. Yuk kita berikan kepada Kang Asep. Kang, Kang? siap. Alhamdulillah, Pak Restu, saya To the point, Kang. siap. Berdepan aja mau Langsung. siap waktu. Langsung aja habis hujan. Jadi gini, Kang, hari ini kita akan ngebahas bambu unik jenis apa? Sekarang kita akan ngebahas tentang jenis bambu unik satria atau disebut ranting sejajar. Satria ranting sejajar. Jadi ini teh bambu unik satria. Ya, satria. Kunaon teh ranking? Karena kalau masalah energi mah harus sesuai dengan kapasitasnya. Motor yang bambu Ya, jauh. jauh. Lanjut, Kang. Dari lah. Ya, kita bahas tentang masalah bambu satria atau ranting sejajar dengan karakter segi keunikannya, yaitu dengan halis satu halis dengan ranting sejajar atas bawah. Oh, itu keunikannya, Kang ya. Oh, ini berbeda dengan bambu pada umumnya yang normal. Ini unik karena apa, Kang? Karena rantingnya sejajar atas bawah. Seharusnya yang normal itu rantingnya di sini. Oh iya betul. Sebelah Oh iya. sama di sini. Iya. Tapi ini Itu masih sejajar. itu yang dinamakan dengan ranting sejajar. Atau lebih dalamnya lagi bambu satria. Oh. Ini tuh dapatnya di mana, Kang? Ini dapatnya dari Subang, Mas Wira Subang, di daerah LGK Rumah Gunung Bujang. LGK pemancingan itu ya. Kakang dapatnya sendiri atau satu tim? Kalau nggak salah itu berdua. Oh, berdua kesananya. Terus yang pertama ngeliat Akang atau teman? Saya pribadi. Oh, Akang yang ngeliat. Iya. Kenapa nggak teman aja kayak yang lihat? Ya mungkin udah bagian milik saya. Oh, siapa tahu temennya yang lihat ngaku. Soalnya temen saya mah jauh. Oh gitu. Jadi ini, Kang, ini tuh bambu pernah ada yang nawar nggak, Kang? Kalau masalah nawar sih Harga gitu. ada. Maksimalnya pernah ditawarnya harga berapa? Maksimalnya itu di bawah 15 juta. Dulu pernah ditawar 15 juta. Kenapa nggak dijual? Ya karena kan saya mengkoleksi gitu kan, penghobi. Karena kalau saya jual nanti saya cari lagi susah gitu kan. Oh, meskipun dapat bambu ini belum tentu dapat yang seperti ini. Nah itu Kadang bisa saja dapatnya tuh kurung ya, atau dampit atau sangga buana. Ya. Apalah. apa. Mantap. Jadi ini tuh dulu waktu pertama nemu ini panjang nggak ukurannya, tinggi nggak? Panjang sih, awalnya panjang, bahkan di bawah juga masih ada pakem, dinding derajat, sambung rogo, sambung raga gitu kan. Oh, berarti dalam satu batang Ada tiga paham. tiga pakem. Oke. Kang, ini kurang terjual. Kan udah saya katakan tadi, saya penghobi mengkoleksi bambu unik gitu kan. Saya juga kalau lagi hobi emang susah untuk dilepas. Iya. Meskipun udah ada yang awal gitu kan. Duh, janganlah, ini kan kesayangan saya. Ya tapi ikan gue itu dijual ya, Kang. Ya mungkin dari masalah segi kebutuhan sih jelas. Namanya juga manusia mungkin membutuhkan hal materi lah, khususnya uang. Betul. Kan. Tapi di sini saya berpikir lagi gitu kan. Ya pada intinya kan saya penghobi, pengkoleksi. Tapi kalau saya ini jual, nanti saya kalau pengen lagi susah. Oke, Kang, jadi gini, saya sederhanakan. Jadi meskipun kita lagi butuh materi, barang koleksi kita dijual, kita harus ingat dulu perjuangannya dulu. Nah itu Karena betul. nggak semudah seperti yang orang mau beli. Orang yang beli mah mudah, tak kurang dibeli lah, tak halus tapi kan kita yang berjuangnya sulit. Ya itu Meskipun kita berjuang lagi, belum tentu mendapatkan hal yang sama. betul. Karena perjuangan itu tidak selalu menghasilkan hal yang sama. Terkadang memang memuaskan, sama-sama memuaskan, tapi bentuknya berbeda. Kurang sesuatu lah. Ya, Kang. Hari ini
pernah nggak dipamerkan di sebuah pameran gitu? Ini untuk sementara ini belum pernah sih, belum pernah. Yang mungkin kedepannya insya Allah pasti. Oh iya betul pasti. Ini kali ini Kang menitanam di situ jalan. Coba Kang diperlihatkan kan lebih dekat lagi kan bambunya kan. Nah ini kalau ada yang datang aja, kan baik hobi-hobi tidak kayak gitu pasti dijual. Ya Untuk saat ini belum bisa dilepas. si akangnya masih cinta sama ini, masih nyaah. soalnya nggak dapetinnya emang sulit. Apalagi kudu teterekelan heula, kudu ngajlong heula, asupan heula, terbalik-baliknya diurutnya kan. Benar. Kalau sudah hobi memang susah. Kalau sudah hobi, jadi kita juga harus menghargai hasil jerih payah seorang. Bukan dari bentuknya, naon sih awi, naon sih bambu, dah gitu-gitu kan enggak. Makanya di koleksi ini unik, berbeda dengan bambu-bambu yang normal lainnya, ya kan? Makanya seseorang kolektor atau pengkoleksi lah ya, sangat sulit untuk menjualnya itu karena dia itu suka mengingat lagi ke historinya. Duh saya dulu nggak dapet ini, susah loh, perjuangannya tuh berat, gitu kan? Ya betul. Ya terkecuali kalau misalkan dia ingin pensiun, oh udahlah saya udah capek, udah begitu senang juga, udah bosan, ya dijual kan. Ya betul. Gitu. Terus gimana Kang? Hobi tetap hobi? Hobi tetap hobi. Oke siap. Hobi tetap hobi geng. Hobi itu emang mahal, jadi nggak bisa dibeli dengan apapun gitu kan. Tapi kalau lagi kepepet nih ya jual aja kalau ada yang nawar mah gitu kan. Untuk saat ini belum saya keluarin ya, saya masih suka dan masih saya tetap koleksi. Gitu kan. Ya. Karena prinsip saya kalau di hobi seni rasa itu berpikir panjang kalau mau jual, walaupun saya butuh ataupun pepet gitu kan, tapi saya berpikir lagi karena kebanyakan yang pernah saya alami, saya menjual bambu unik, pas saya pengen lagi itu susahnya luar biasa. Harus ngebolang lagi. Masalah ngebolang sih nggak jadi masalah, itu hanya usaha, tapi mendapatkan itu lumayan susah. Kadang dapat, kadang enggak. Ya kebanyakan enggak lah. Gitu. Meskipun dapat belum tentu sama seperti ini. Iya, betul. Justru itu kan karena bambu unik itu walaupun sama jenis, sama pakem tapi beda karakter. Beda karakter maksudnya gimana? Terkadang kita mendapatkan bambu sejajar, tapi dalam arti sejajar itu walaupun itu masuk sejajar, tapi di situ pasti ada pakem lain, semacam combong ataupun sambung raganya. Kalau ini kan jelas sambung rasa, ini full bambu ranting sejajar ataupun disebut satrio. Iya. Kenapa sih dinamakan bambu unik satrio atau satria? Karena kenapa nggak Yamaha Rating? Karena gini, ya. Kalau masalah pemaknaan bambu unik ya khususnya ranting sejajar itu sangatlah dalam, apalagi khususnya dari bambu ranting sejajar ini makna menjajarkan bahwa kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama aja, sama rata. Iya. Sejajar lah ya. Iya. Nggak ada kaya miskin besar kecil, semua sama. Iya betul. Ya betul. Jadi ada filosofinya ya. Dalam lah. Jadi memang kadang kita menemukan sesuatu di alam itu tuh kadang simbol juga ya buat kehidupan. Ya emang simbol. Ya. Simbol kehidupan bahwa kita itu jangan terlalu sombong, kita itu jangan juga terlalu merendah. Iya betul. Ya kan? Harus standar lah. Ada kalanya kita hablumminanas dan hablumillah itu harus stabil, seimbang, betul kan? Betul. Mungkin arahnya ke situ kan? Iya betul. Kenapa dibilang dari tadi kan? Kan biar menyikapi dulu. Akhirnya saya yang jawab ini. Nah kan? Ya. Ini tuh waktu pertama dapat ukurannya berapa meter? Panjang? Ini panjang sebenarnya, itu ada lagi ke bawahnya itu junjung derajat. Ke bawahnya junjung derajat, sambung raga, sambung rogo ya, terus sambung rasa. Oh jadi ini tuh dalam satu pohon ini satu batang. Iya. Ada berapa pakem? Ini ada tiga pakem. Tiga pakem. Pertama di bawahnya itu junjung derajat, yang kedua itu sambung rogo. Ini paling tinggi. Ini paling tinggi sambung rasa sama sejajar.
Berarti hebat atau Kang, dalam satu pohon 3 paham atau 3 pakem. Iya pakem dia. Lah. Bukannya hebat, yang mungkin itu udah sebagian dari kekuasaan Allah. Oh iya, dia kan hebat. Jadi waktu kemarin kan saya pernah ngebahas juga sama Kang nih bahwa dalam satu batang itu ada 5 pakem lebih hebat lagi kan. Iya. Itu tuh yang waktu kemarin di akuarium itu. Iya. Berarti kalau ini mah dalam satu pohon 3 pakem. Satu batang, Ya, 3 pakem. Jadi ini yang paling atas. Ini paling atas. Itu pas waktu menemukannya nih di kebun awi yang begitu luas, atau cuma seruput awi, atau cuma ada 5 pohon 6 pohon? Ini sebenarnya sih di pinggir jalan ini. Cuman Ada berapa biji tuh pohonnya? cuma serungkun. Sekitar 10 tangkal ya. Ya kurang lebih lah 10 tangkal. Ya itu artinya bukan di khusus di kebun awi, bukan. bukan jalan liar intinya. Kebun biasa lah. Iya. Walaupun itu istilahnya ada yang punya lah garapan gitu kan, warga setempat. Iya bener Kang. Sebelum ditebang ya, sebelum diambil, izin dulu nggak sama yang punya tanahnya itu? Kalau masalah izin sih enggak, karena itu nggak ada orang soalnya. Nah, beren kumaha, nggak ada orang, nggak ada yang punyanya. Tayangan heula kayak RT na. Ya tapi kalau kebanyakan sih mungkin orang belum mengetahui dengan masalah itu. Ya, bahkan ada sempat warga setempat juga menanyakan, Kang lagi apa, kalau lagi apa, ya saya penghobi dan penghobi. Tapi diizinin sama yang kebunnya. Kalau kebunnya silahkan kata kebunnya tuh gitu. Kalau mau diambil mah. Tapi 20.000 lah Rokok. Oh rokok. Jadi gini Kak, saya gini ya, di rumah itu di kebun ada awi serungkun lah. Ya. Kalau misalkan ada yang unik mau diambil Kak? Ya kalau emang ada ya keunikannya diambil. Warna piro. Masalah ada disesuaikan di belakang. Oh iya betul. Nah Kang, sudah sejauh mana sekarang komunitas Kang? Dengar-dengar Akang ini sekarang jadi ketua komunitas pemburu awi unik se-Jawa Barat. Luar biasa loh Kang, se-Jawa Barat ini sudah selevel sama apa gubernur ya. Iya dong, soalnya selevelnya Jawa Barat gitu kan. Sudah sejauh mana Kang komunitas sekarang, komunitas awi unik itu? Ya untuk sementara perjalanan komunitas khususnya KPAU Jawa Barat ya, ini udah bertahap lah gitu kan, bertahap dengan menyesuaikan dengan misi-visinya gitu kan, KPAU itu kan nanti mengeruyu gitu. Dari ini ke Yang gitu. tiap kabupaten ada nggak cabang-cabang? Rencana sih itu udah rencanakan, bahkan udah sering diwancanakan di grup khususnya KPAU, bahwa KPAU Jawa Barat itu tiap per kabupaten ataupun per wilayah itu harus ada. Yang sudah ada di kabupaten mana saja? Untuk sementara ini sih kalau masalah pengukuhan sih belum. Tapi yang minat hobi banyak gitu. Alhamdulillah untuk peminat yang masuk ke grup ataupun dikatakan punya simbol burung itu banyak. Bahkan di tiap-tiap daerah udah ada, terutama di Purwakarta, Sumedang sih untuk sementara ini belum ada. Terus yang ada di Garut, ya kan, kegiatan di Garut, ada lagi lah di sebagian kabupaten lain. Berarti masih merintis ya Kang? Iya. Masih Bertahap. merintis bertahap. Ya semoga aja kan komunitasnya tambah maju, tambah besar, tambah kompak gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang mau ikut ke komunitas Akang, syaratnya apa aja kan? Syaratnya harus kuat mental dan fisik. Kenapa? Ya kan kita setiap nanti ada acara ataupun ada riungan, pasti di situ nanti ada bolbar ataupun bolang bareng ke alam liar. Ya tapi kan harus hobi juga intinya. Ya iya sih. Intinya harus hobi. Terus jika ingin kegiatan harus kuatkan fisik, mental gitu kan. Kalau nggak kayak rangkok, Wah, gitu bener. Harus pede gitu kan. Karena kalau di masa hidup bambu unik itu sebagian orang belum tahu soalnya gitu kan. Tentang masalah bambu unik ataupun apa tujuannya, terus maknanya apa gitu kan. Nah, Kang pernah nggak Kang direkrut atau dipanggil atau diwawancara lah atau
namanya jadi panggil ya sama pihak-pihak pemerintahan bahwa Akang ini ternyata mempunyai talenta dalam hal bidang awi unik. Ya mungkin di sini dinas pariwisata ya. Iya. Bisa nyambung situ ya Kang ya. Pernah nggak dipanggil ke dinas pariwisata Kang? Untuk sementara sih kalau masalah dipanggil mah belum, cuman ada info-info dari orang-orang tertentu ataupun dari teman gitu kan bahwa ada rencana saya mau dipanggil. Terus saya dikatakan ada juga yang pengen ikut gitu kan gabung, tapi sementara ini saya belum bisa gitu kan untuk itu karena saya juga masih tahap belajar, masih tahap terus pengembangan. Pernah nggak dipanggil oleh salah satu pejabat nih, Kang saya juga sama hobi, yuk bareng yuk kita ngolang, kita ngoleksi barang-barang, pernah nggak? Kalau Mas itu belum pernah sih, Belum pernah dipanggil ataupun yang dikatakan tadi, baru juga mau rencana. Tapi ya istilahnya kan simpelnya gini, pergerakan Akang ini di komunitas Akang itu memang mendapatkan respon yang positif dari pemerintah. Iya. Ya responnya ada lah ya, Ada. meskipun istilahnya belum ada MOU apapun dari pemerintah, tapi minimal pemerintah sudah mendukung Akang Asep ini bagus, terus kembangkan. Ya kalau masalah itu masih udah ada respon-respon tertentu gitu kan untuk pengembangan yang lebih jauh, tapi saya bersyukur walaupun belum ada hasil yang maksimal, tapi KPAU udah ada pengakuannya. Oke. Kang, ente berarti bambu unik satria atau bahasa Jawanya bambu petuk satrio. Iya. Kalau bahasa Ini ya perbambuan ranting sejajar. Oh, kalau dia itu perbambuan ranting sejajar, karena ini sejajar rantingnya. Ya. Karena kalau di dunia perbambuan itu harus sesuai dengan jenis karakter, baru dikatakan itu pakem atau nama. Iya. Gitu. Kalau satrio kan jiwa satria itu kemungkinan bisa menjajarkan, bisa mempersatukan, betul kan? Yang pertama dari makna dan filosofinya, gitu kan. Masih ada Kang? Ya kalau masalah dibahas masih banyak. Maksudnya untuk kita membahas satria ini sudah tidak lagi disampaikan. Tuntas. Berarti next video berikutnya kita akan membahas bambu yang lain ya Kang ya. Ya. Jenis-jenis yang lain karena masih banyak juga di sini. Nah, ini buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung komunitas KPAU ataupun channel saya, nanti akan dapat kenang-kenangan gantungan kunci bambu unik nih kayak gini nih, gantungan kunci. Mana Kang Asep coba lihat. Tuh. Ini namanya jalur tunggal. Jalur tunggal itu. Ini apa Kang? Ini sambung rasa. Sambung rasa. Ini Kang. Ini sama sambung rasa. Rasa juga. Ini Kang, Ini nama dikatakan ini carang sewu ataupun carang soca. Jadi ini tuh bisa dijadikan gantungan kunci. Soalnya ada yang komen kemarin, Kang, saya udah subscribe, saya selalu nonton, minta merchandise-nya dong, katanya pakai gantungan kunci yang terbuat dari bambu ini atau apa. Oke, siap, kita siapkan. Ada banyak guys, banyak. Oke Kang, Siap. sampai sini dulu. Siap. Ada pesan-pesan untuk rekan-rekan di rumah? Ya pesan dari saya khusus pribadi buat budak leuweung yang ada di grup KPAU, umumnya buat penghobi pecinta bambu unik Jawa Barat dan umumnya Nusantara. Yang penting kita optimis, kita guyup, kompak dan solid. Jangan lupa berdoa sebelum membolang agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga silaturahim, kembangkan seni rasa awi unik, lobakeun dulur najan Beda lembur. Wanita. Oke Kang, hatur nuhun pisan atas waktosna. Moga-moga KPAU tambah maju, tambah sukses, tambah kompak. Untuk rekan-rekan selama pengabdian saya, mohon maaf selama ini saya selalu mengganggu ketuanya. Ketuanya selalu saya gerbek, saya tanya-tanyain, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk edukasi juga buat teman-teman di rumah yang belum mengenal awi ini, supaya tahu oh ini awi ini tuh ternyata ada dan bentuknya jenisnya banyak. Makanya kita ekspos satu persatu, oke?
Sekian dari saya dari channel Bang Pulpul bersama Kang Asep, Ketua KPAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.